Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Roland Ibanez dari TL21A. Di sini saya akan melakukan pengujian terkait tugas akhir saya, yakni terkait penambahan program yang sudah Bapak minta, tentang kontrol penyalaan kapasitor ketika dia ada beban. Itu ada kondisi pertama kan, dia ketika beban itu masuk atau nyala, dia akan memilih satu kapasitor untuk menaikkan KOSPI dari beban itu. Kemudian ketika KOSPI-nya sudah naik, ketika ada beban lagi dan KOSPI-nya turun, maka akan ada kapasitor lain yang menyala untuk melakukan koreksi KOSPI atau faktor daya. Nah, pada tugas akhir saya ini, kelemahannya itu di programnya sebenarnya pada sisi sensor PCM ini tidak bisa mendeteksi adanya leading atau lagging. Sebenarnya permasalahannya ada di situ. Jadi pada program ini saya gunakan semacam sistem pencatatan data gitu. Gunanya untuk apa? Ya untuk membandingkan data KOSPI-nya sebelum ada kapasitor menyala dan setelah ada kapasitor menyala, itu dibandingkan gitu. Apakah dia ada kenaikan KOSPI atau KOSPI-nya berhasil diperbaiki. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau semisal KOSPI-nya tidak berhasil diperbaiki atau malah turun, itu artinya dia sedang leading gitu. Kita patokannya hanya dari situ. Permasalahannya PCM itu dia tidak bisa membedakan antara leading dan lagging gitu. Kita tahu leading dan lagging hanya dari KOSPI-nya. Apakah dia berhasil naik atau justru malah turun, seperti itu. Untuk programnya sendiri seperti ini. Nah, ini yang saya bilang sistem pencatatan data tadi. Jadi datanya semacam di screenshot itu atau di snapshot, dimasukkan ke register tertentu untuk didata. PF pertamanya, power factor pertamanya sebelum ada kapasitor itu berapa gitu. Terus baru nanti pada penyalaan kapasitornya seperti di bawah ini. Nah, ini nanti dibandingkan di sini. Dibandingkan ketika dia justru kapasitor itu tidak bisa memperbaiki KOSPI-nya atau justru KOSPI-nya malah turun, maka kapasitornya akan langsung mati atau di-cut atau di-lock gitu. Tapi ketika berhasil, dia tetap dinyalakan. Ini juga berlaku untuk penyalaan kapasitor yang lain juga sama. Terus saya ini di programnya saya juga pakai timer buat delay. Jadi ketika kapasitor nyala, itu kan ada delay dari sensor mengirim data. Nah, timer ini fungsinya di situ. Jadi dia pembandingannya itu tepat dilakukan ketika data dari sensor sudah diperbarui itu. Ini langsung saja saya tunjukkan. Jadi kelemahannya di PCM hanya itu sih, dia tidak bisa mengetahui leading sama lagging. Jadi kita tahu leading itu ketika kapasitor dinyalakan, KOSPI-nya justru tidak naik atau malah turun gitu. Maka tadi saya pakai sistem pencatatan data seperti tadi, kemudian dibandingkan itu. Ketika kapasitornya sudah nyala dibandingkan. Oh, ini leading atau lagging gitu. Kalau misal berhasil, maka diteruskan operasinya seperti itu. Ini saya contohkan dulu. Saya on kan. Ini tunggu dulu sampai PCM-nya mengirim semua data. Nah, data-datanya terukur. Nah, di sini tegangannya 221,8, harusnya 0,067, power factor 0,63, sama daya aktifnya 9,4 watt. Untuk bebannya sama seperti kemarin, saya pakai ampli ini. Ampli ini yang daya aktifnya 10 watt.
Terus untuk tambahan bebannya saya pakai kipas angin ini dengan spesifikasi dia itu dayanya 28 watt. Ini saya sesuai spesifikasinya. Nah, 28 watt. Saya pakai ini karena di dalamnya ada motor yang otomatis dia bisa ada efek menurunkan Kospi gitu. Terus ini akan saya nyalakan. Untuk menyalakan power factor correction-nya pakai tombol ini. Kemarin kan kita pakai manual di sini untuk cek gitu. Kapasitornya itu nanti nambah berapa sih itu. Kita pakai ini PFC ini. Kita tekan. Terus kita tunggu. Nah, di sini kapasitor 1 nyala. Nah, ketika kapasitor 1 nyala, Kospi-nya kan otomatis naik tuh. Nah, tapi belum mencapai 0,8, maka sistem akan mencoba menyalakan kapasitor lagi untuk menambah Kospi-nya gitu. Nah, ketika kapasitornya sudah ditambah, maka di sini PCM mengukur lagi. Nah, tapi ini di sini kasusnya malah leading. Nah, karena leading, maka sistem menentukan kapasitor yang tadi sudah di-on-kan langsung di-cut itu. Karena terjadi overcompensation. Jadi tidak bisa dibiarkan menyala itu. Jadi untuk yang beban ini kita mentok perbaikan Kospi-nya di 0,7 seperti data percobaan kemarin gitu. Di mana kapasitor 1 mikrofarad ini adalah kapasitor yang memang paling pas untuk perbaikan Kospi pada ampli atau sound speaker aktif ini itu. Karena dia dayanya kecil, harusnya kecil. Jadi yang bisa dikompensasi juga sedikit itu. Nah, tadi dia mencoba menyalakan kapasitor 2 karena memang mau mengejar target, di mana targetnya adalah 0,8 ke atas itu. Tapi karena targetnya nggak terkejar, justru overcompensate, ditandai dengan Kospi-nya itu malah turun. Maka dia langsung cut gitu. Dari program langsung di-cut gitu. Jadi dia ditahan di kapasitor pertama saja yang menyala gitu. Terus di sini akan saya coba tambahi beban. Nah, ada permasalahan lain di sini ketika ditambahkan beban, Kospi ini turunnya sedikit gitu. Arusnya naik karena ada beban lagi. Daya aktifnya berubah karena ditambahkan beban. Nah, di sini permasalahannya adalah bagaimana caranya program ini bisa mengetahui kalau semisal bebannya itu ditambah. Nah, di sini pada program ini saya buat ketika daya aktifnya bertambah, maka dia otomatis sistem ini akan menganggap kalau ada beban baru dan nanti sistem ini akan melakukan kompensasi lagi gitu. Ini kipas ini akan saya nyalakan. Kita lihat di sini. Kita tunggu. Nah, arusnya akan naik. Nah, dia kapasitor atau sistem akan melakukan kompensasi lagi karena adanya beban baru itu. Kalau semisal tidak dikompensasi lagi, maka Kospi-nya akan turun karena ada beban baru gitu. Nah, di sini ketika dilakukan kompensasi lagi di mana kapasitor 2 menyala, Kospi-nya berhasil naik ke 0,9 gitu. Nah, di sini apakah kapasitor akan melakukan kompensasi lagi sistemnya? Tidak, soalnya faktor dayanya atau Kospi-nya sudah di atas 0,8 sehingga sistem akan menahan di sini gitu. Karena sudah terkejar targetnya gitu. Ketika nanti nggak terkejar, ternyata belum di atas 0,8, maka program ini akan langsung nambah lagi ke kapasitor yang ketiga, step up lagi gitu, sampai terkejar gitu, sampai maksimal. Di sini kapasitornya ada 3 gitu. Berhubung ini sudah terkejar, maka dia stop di sini gitu. Dari sini dia bisa tahu ada beban baru karena apa? 1, dayanya bertambah, 2, Kospi-nya berkurang gitu. Yang pasti ada pada parameter utamanya ada pada penambahan daya gitu. Karena pengurangan Kospi-nya bisa dibilang tidak terlalu signifikan itu. Jadi untuk program ini saya tambahkan yang dibandingkan selain Kospi ada
penambahan daya aktif gitu, karena ada penambahan beban. Jadi saya bikin programnya bisa tahu kalau ini bebannya ternyata ditambah gitu, berarti cost-nya ngurang. Karena cost-nya ngurang, akhirnya dia mencoba kompensasi lagi seperti itu. Terus ini misal bebannya di sini, saya matikan. Nah, dia turun dayanya. Cost-nya, cost-nya dia juga turun karena seperti awal tadi, kompensasinya terlalu besar. Nah, karena kompensasinya terlalu besar, maka sistem akan langsung mematikan kapasitor yang kedua tadi, yang sebelumnya digunakan untuk mengkompensasi daya reaktif yang ada pada kipas angin tadi gitu. Di sini sisa amplinya aja yang menyala. Nah, karena dia kompensasinya berlebihan, itu cubukannya naik malah turun sesuai sama sistem perbandingan data tadi yang saya snapshot itu, antara data terakhir ketika kapasitornya sebelum nyala dan sudah nyala gitu. Ternyata dibandingkan dia malah turun, akhirnya di-cut. Akhirnya kapasitor 2 penyalaannya di-cut itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk program yang sudah saya tambahkan itu. Jadi untuk sisi kelemahannya sendiri itu ya karena PCM ini tidak bisa mengetahui leading sama lagging itu. Dia tidak bisa tahu dia itu di atas 1 plus atau minus, itu tidak bisa tahu dia leading atau lagging. Beda sama beberapa power meter yang memang khusus itu. Kita tahunya PCM ini leading atau lagging itu dari cost-nya yang berkurang itu. Cost-nya ketika dikompensasi kapasitor itu bukannya bertambah malah berkurang gitu. Terus untuk mengetahui perubahan beban, maka kita tambahkan parameter daya, dimana ketika daya aktifnya itu berubah, berubahnya signifikan, disertai dengan cost-nya turun, maka sistem akan menganggap kalau ini ada beban baru seperti itu. Jadi untuk programnya seperti itu yang bisa saya selesaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.